Nah, jadi gini ya kan. Nah, ini. Mas, lihat sini Mas. Jadi ada maknanya nih guys ya, Mas Kaisang beli kelontongan ya, kelontongan apa ini? Sapi biasanya ya kan. 20 sapi bantuan Presiden Prabowo untuk kelompok ternak, bukannya dipelihara, malah dijual semua. Ini maksud Kaisang yang tadi kayaknya ya kan guys. Ya. Biasanya korupsi cuma 2 orang, ini enggak, 21 orang korupsi ketahuan. Bayangin 3 kasus langsung keciduk oleh 21 orang tersangka. Di mana ngerugi negara sampai 84 miliar dibagi 21 orang, kurang ngajar. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebar informasi bahwa KPK akan segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. Pada 2019, Anies Baswedan tertangkap basah hendak mengkorupsi APBD DKI Jakarta saat menjabat gubernur ibu kota. Jumlahnya fantastis mencapai 82,8 miliar rupiah hanya untuk pengadaan lem Aibon dan pulpen. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kemarin aku pernah membuat video tentang Kaisang yang mau beli gentongan untuk apa? Yang gentongan sapi itu ya, untuk apa gitu ya kan? Dan aku bilang di situ pasti ada korupsi yang akan ditangkap lagi. Ternyata benar ya kan guys. Di sini 20 sapi bantuan Presiden Prabowo untuk kelompok ternak. Bukannya dipelihara, malah dijual semua. Aduh, ternyata Mas Kaisang itu maksudnya ya kan guys. Nah, Mas Kaisang juga ada bawa kerupuk gitu, tapi nggak tahu lah keluh apa itu ya kan guys. Ya, aku pun nggak tahu. Nanti kita lihat aja lah ya kan guys. Dan nanti aku akan mereaction tentang beberapa kasus Anies ya. Katanya di sini Anies mau diperiksa juga ataupun ditangkap ataupun ditetapkan sebagai tersangka. Aku pun nggak tahu ya kan. Karena kasus Formula E dan ya lem Aibon yang katanya kelebihan bayar ya kan. Tapi apapun lah, kita simak dulu video ini. Oh ini Mas Kaisang kan. Nah jadi gini ya kan. Nah ini. Mas, lihat sini Mas. Jadi ada maknanya nih guys ya, Mas Kaisang beli kelontongan ya, kelontongan apa ini? Sapi biasanya ya kan. Dan ternyata ada kasus korupsi yang bisa dibilang ketangkep juga ya kan. Ya iya punya, kalau kita pikir kan ngapain gitu ya kan, beli kayak gini. Oh Aries Kaisang lah ya Mas Kaisang. Bapakku pernah duit ya kan? 1 juta. Kalau yang ini aku belum tahu ya. Bapakku maksud Kaisang apa ya? Ada kasus apa yang akan Bapakku duit 1 triliun terungkap lagi karena Kaisang kasih keluh lagi nih 1.500 miliar. Kode apa ini? Bapakku pernah jadi Ultraman. Bapakku pernah jadi Power Ranger. Bapakku jadi Black Panther. Nah, ini 20 sapi bantuan Presiden Prabowo untuk kelompok ternak, bukannya dipelihara, malah dijual semua. Ini maksud Kaisang yang tadi kayaknya ya kan guys. Aduh, ada aja ya Mas Kaisang. Ternyata terkuat juga ya kasus ini. Aduh, kita tunggu aja lah ya soal kerupuk itu apa maksud Kaisang ya kan guys. Kita tunggu aja. Tangkapin aja semuanya ya. Hasil penjual dibagi dengan pemilik kandang. Anjay. Waduh, parah lah ini, parah. Ya pantesan aja ya. Presidennya udah bener, rakyatnya yang kompak, yang kopak ya. Biasanya korupsi cuma 2 orang, ini enggak, 21 orang korupsi ketahuan. Bayangin 3 kasus langsung keciduk oleh 21 orang tersangka. Di mana ngerugi negara sampai 84 miliar dibagi 21 orang, kurang ngajar. Dan yang serunya adalah kasus ini itu kejadian tahun 2019 dan 2020, tapi baru ketahuannya di era sekarang. Dan lu pengen tahu di mana? Nih kasusnya. 3 kasus korupsi ini itu mulai dari pembangunan jalan di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020. Yang kedua, kasus korupsi pembangunan pasar di Kota Parepare 2019 dan sejumlah fasilitas kredit konstruksi. Dan yang lebih serunya lo tau apa? Dan ternyata gue baru tahu kenapa koruptor lagi banyak ditangkepin itu, karena ada program prioritas atau Astacita yang dijalankan selama 100 hari pertama pemerintahan presiden. Jadi mungkin gebrakan yang dilakuin ini adalah 100 hari pertama, tapi semoga aja
kasus yang kayak diciduk-cidukin koruptor ini beneran kejadian. Apalagi lu bayangin coba, ini belum nyampe 100 hari aja udah banyak banget yang ketahuan. Dan gue lagi ngerasa kasus korupsi berapa hari ini lagi turun karena mungkin Pak Prabowo lagi di luar negeri. Kalau dia udah balik, mungkin bakal greget lagi ya. Tapi gue mau klarifikasi bahwa banyak yang bilang, "Bang, lu ini dibayar sama Gerindra dan sebagainya." Gue nggak dibayar sama siapapun, tapi gue sebagai masyarakat Ikram Afro, gue ngerasa anjir, era sekarang itu sumpah seneng banget ngeliat gebrakan-gebrakan yang terjadi di era ini. Bener. Dibayar, nih gue tanya sama temen gue, lo belakangan ini seneng nggak ngeliat koruptor ditangkep ya? Menyala banget Bapak Presiden. Menyala banget. Buat menteri-menteri juga terima kasih, menyala banget. Dan bukan cuma gue doang, pasti kalian juga pada ngerasa sumpah seneng banget ngeliat koruptor ditangkep ya. Jadi gue klarifikasi itu aja ya. Kalau lu punya info terbaru tentang koruptor yang keciduk, mention gue biar gue bantu update. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebar informasi bahwa KPK akan segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. Pada 2019, Anies Baswedan tertangkap basah hendak mengkorupsi APBD DKI Jakarta saat menjabat gubernur ibu kota. Jumlahnya fantastis mencapai 82,8 miliar rupiah hanya untuk pengadaan lem Aibon dan pulpen. Sangat tidak masuk akal. Tanpa rasa bersalah, Gubernur Anies Baswedan hanya berkilah bahwa rencana anggaran 82,8 miliar rupiah itu disebabkan kelalaian stafnya. Di level itu banyak yang kemudian ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Teledor itu ya pokoknya asal ada dulu. Toh nanti diverifikasi, nanti dibahas. Akal bulus mengkorupsi APBD DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan itu tidak terungkap dalam proses verifikasi maupun pembahasan RAPBD. Tetapi, seorang anggota DPRD DKI Jakarta dengan lantang berani mengungkapkan rencana korupsi Anies Baswedan melalui media massa. Gubernur Anies Baswedan tidak punya pilihan, kecuali membuai masyarakat dengan tutur kata manis karena tertangkap basah mau korupsi APBD DKI Jakarta. Anies Baswedan yang selama menjabat gubernur pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi Formula E dan kasus korupsi pembelian lahan di Munjul, Jakarta Timur. Anies juga disangkutkan dengan dugaan kasus korupsi beras bansos. Total anggaran mencapai 3,6 triliun rupiah. Dari jumlah itu, sebanyak 2,85 triliun dikelola PD Pasar Jaya. Namun ternyata ditemukan ribuan ton beras paket 5 kg yang membusuk di gudang di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Banyak kalangan sobat sudah meminta KPK agar mengusut kasus ini. Selain itu, Anies juga dinilai kurang cakap dalam manajemen anggaran. Sering terjadi kasus kelebihan bayar gaji dan tunjangan. Ini apa nih? Ditangkap nangis, korupsi, tertawa, kejadian telah menetapkan tersangka yakni SPT selaku PLT Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wah, ini dari ditangkap nangis itu biasa dihapus lah ya para koruptor-koruptor. Bukan saham ya. Jangan kasih ampun karena mereka-mereka inilah yang di negara kita agak macam-macam ya guys. Gitu ya kan. Nah ya guys ya, sebenarnya Kaisang beli gentongan apa entah ya untuk sapi itu ternyata terkuaklah juga ya 20 sapi bantuan presiden dari Prabowo untuk kelompok ternak ya kan. Bukannya dipelihara, malah dijual terus hasilnya dibagi-bagi gitu ya kan. Emang mantap lah ya kan, ada-ada aja lah Mas Kaisang ini. Dan untuk soal korupsi Formula E ya kan, ya akankah semuanya akan terkuak lagi, diangkat lagi, diperiksa lagi, Anies akan jadi tersangka? Kita tunggu aja lah setelah Pak Prabowo ini menjabat, ya semuanya akan ditangkapin tanpa pandang bulu. Itu menurut aku ya guys. Mantap ya, tapi ya harus juga ya diperiksa nih Anies ya kan. Takutnya ini banyak juga ya korupsi-korupsi yang sewaktu menjabatnya ya kan. Dugaan saya pasti ada lah ya kan. Ya ini masih dugaan, tapi memang dulu tidak ditangkapnya Anies karena takutnya nanti orang berkata semua ini dipolitisasi lah ya, ya kan. Dikriminalisasi lah apalah ya kan. Sedangkan waktu itu Pilpres sedang berjalan ya kan. Oke lah guys, apa tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.